Alhamdulillah hamdan yaliqu bijalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita saat ini yang masih berada di bulan Allah, bulan Muharram, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memiliki harapan yang sangat besar. Sesederhana apapun, sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan di bulan suci seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya di sisinya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara misi utama iblis adalah menjadikan manusia, menjadikan kita semua tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan hal tersebut, di antaranya di firman Allah surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qala فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Allah berfirman mengisahkan tentang ucapan iblis laknatullah alaih. Iblis menyatakan, karena engkau telah menghukum diriku tersesat, maka benar-benar aku akan menghalang-halangi mereka. Yang dimaksud adalah manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, yakni kita semua. Kata iblis, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka semua dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari kanan dan juga kiri mereka. Kemudian di penghujung ayat, iblis menyatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga menegaskan bahwa ternyata usahanya, ambisinya iblis ini banyak membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qalil min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari para hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kebanyakan manusia itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dengan kata lain, kebanyakan manusia, semoga kita tidak termasuk di golongan yang banyak ini. Ternyata kebanyakan manusia, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka kufur terhadap nikmat Allah.
Inilah yang menjadikan hidup manusia ruwet dan ribet. Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah keluh kesah yang tergambar pada lisan mereka, tergambar pada sikap tingkah laku dan juga perbuatan mereka. Bahkan mereka berkeluh kesah dengan hati-hati mereka. Mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah itu zalim, Allah itu tidak adil, dan lain sebagainya dari sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah. Padahal para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, buruk sangka kepada sesama manusia itu dosa besar. Bagaimana lagi kalau kemudian yang kita sangkai buruk itu adalah Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa yang bersyukur dari para hambanya adalah golongan yang sedikit, berarti kita harus berusaha bagaimana kita termasuk golongan yang sedikit ini. Golongan yang dikatakan abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kita memberikan beberapa poin nasihat bagaimana kita ini menjadi sosok hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Poin pertama, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang ingin selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomahlah dia di dalam belajar ilmu agama. Hadirin ma'asyiral muslimin, ilmu syar'i itu adalah asas kulli khair. Ilmu agama itu adalah asas dari setiap kebaikan. Kebaikan iman, kebaikan amal soleh, itu asasnya adalah ilmu yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat manusia. Perhatikanlah, ketika orang itu terbimbing jiwa raganya dengan ilmu agama, maka dia punya pedoman di dalam bersikap, di dalam menjalani kehidupannya. Perhatikan perbedaan dan juga perbandingan apa yang diucapkan oleh orang yang mulia, yang terbimbing oleh ilmu bahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan orang yang jahil, yang kejahilannya kemudian berbuah kesombongan di hadapan Allah, bahkan di hadapan seluruh makhluk Allah. Bandingkan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di surat An-Naml. Beliau Nabi Allah, Rasul Allah, yang dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat, dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan yang Allah anugerahkan kepada dirinya, beliau adalah seorang raja. Tentu raja identik dengan kemewahan, identik dengan harta materi dunia yang berlimpah, identik dengan fasilitas yang serba ada. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat. Beliau bisa memahami bahasanya semut, beliau bisa memahami bahasanya binatang sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, tidak menjadikan dirinya sombong, tidak menjadikan dirinya lupa daratan. Bahkan beliau tetap sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dengan lisannya yang mulia, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah anugerah, ini adalah keutamaan, karunia dan keistimewaan dari Rabbku untuk menguji diriku. Beliau sadar kemegahan, kemewahan, fasilitas yang serba ada, kelebihan yang Allah anugerahkan, itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah sedang menguji diriku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Coba bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Qarun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Qarun tadinya orang miskin, kemudian Allah uji dengan keberlimpahan harta. Dikisahkan di dalam Al-Quran,
harta yang begitu berlimpah yang dimiliki oleh Qarun. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat harta tersebut kemudian menjadikan dia sombong dan lupa daratan. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain melainkan karena ilmu yang ada pada diriku. Dia menyombongkan pengetahuannya, dia menyombongkan ilmu bisnisnya, dia menyombongkan sederet pengetahuan yang ada pada dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari dua ayat yang mulia ini kita bisa memahami jauhnya perbandingan, jauhnya perbedaan antara orang yang dibimbing dengan ilmu dengan orang yang tidak dibimbing dengan ilmu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang dinasihatkan oleh para ulama supaya kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kehidupan akhirat. Ini perintah dari Nabi. Nabi SAW, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian pemutus segala kenikmatan, pemutus segala kelezatan. Kata Nabi, yakni al-maut, yaitu kematian. Orang yang senantiasa mengingat kematian, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan sadar bahwa semua nikmat yang ada pada dirinya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berusaha bagaimana nikmat ini menjadi ladang pahala. Bagaimana nikmat Allah, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini jadi kendaraan bagi dirinya untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bertanggung jawab dengan nikmat Allah. Dia berusaha untuk senantiasa mensyukurinya. Karena ingat dengan yaumul hisab. Dia sadar akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu pasti engkau akan ditanyai tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, banyak-banyaklah berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang miskin, kaum du'afa. Siapapun kita, apakah kita orang berpangkat, berjabatan, punya kekuasaan, apakah kita orang yang kaya raya, jangan lupakan orang-orang miskin, jangan lupakan kaum du'afa. Kita mesti berbagi bersama mereka. Kenapa demikian? Karena itu akan sangat mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang du'afa, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syukur mereka begitu sederhana. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian kalangan sesuatu itu gak ada nilainya sama sekali. Tapi ternyata ketika kita berinteraksi dengan mereka, berbagi walaupun sedikit, yang bagi kita mungkin gak ada nilainya. Bagi kita itu hanya secangkir kopi di kafe. Tapi ternyata mereka ketika mendapatkan itu, syukurnya luar biasa. Ya, mereka tertegun dan refleks, lisannya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nilai segitu. Maka ketika kita melihat syukurnya mereka, kita seharusnya lebih bersyukur lagi. Di mana keadaan kita, dunia kita, harta kita mungkin lebih tinggi daripada dirinya.
Maka jangan lupakan orang-orang miskin. Berbagi bersama kaum du'afa. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghuni du'afa, carikan untukku kaum du'afa, fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum." Karena sejatinya kalian akan diberi rezeki, kalian itu akan ditolong, kalian akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kaum du'afa yang ada di tengah-tengah kalian. Mohon maaf, Anda yang kaya raya tidak akan disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Mohon maaf, Anda yang saat ini menduduki jabatan tertentu sebagai pejabat, sebagai penguasa, Anda tidak akan disebut pejabat dan penguasa kalau tidak ada rakyat jelata. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita punya pandangan yang buruk terhadap mereka. Sebagian orang, para jamaah, mereka kebablasan. Mereka memandang bergaul dengan orang miskin itu seperti virus yang membahayakan masa depan mereka. Nanti ketularan miskin. Nanti ketularan melarat. Wal iyadzu billah. Tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kaum du'afa, fuqara dan masakin. Justru dengan banyak bergaul bersama mereka, berbagi dengan mereka, kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semua, sekaligus menjadi peringatan untuk tidak banyak berkeluh kesah dalam hidup ini. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan menjadikan hidup kita bahagia lahir batin, dunia sekaligus akhirat insyaallah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.